Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan paparan eh, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Farah. Saya akan melanjutkan dengan paparan terkait dengan laman komunikasi untuk proses pelaksanaan OSNP kali ini. Izinkan saya untuk share screen. Mungkin di sini saya akan mereview kembali ya Bapak Ibu ya. Eh, untuk satuan pendidikan yang sebelumnya belum melaksanakan OSN dengan ANBK yang sebelumnya melaksanakan dengan mode Android ya. Mungkin belum tahu atau belum paham terkait dengan laman komunikasi ini. Kalau untuk yang sebelumnya sudah melaksanakan OSNK dengan ANBK tentunya sudah paham terkait dengan laman komunikasi ini. Jadi intinya laman komunikasi ini bertujuan untuk membantu eh, kelancaran proses pelaksanaan OSNP. Nanti di sini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama nanti untuk kebutuhan administrasi tes, kemudian untuk eh, melihat data peserta yang nanti akan mengikuti dan lain sebagainya. Nah, untuk masuk ke laman komunikasi ini nanti Bapak Ibu menggunakan tadi sudah disampaikan oleh Bu Para untuk username-nya bisa menggunakan NPSN, untuk password-nya bisa menggunakan kode registrasi pada saat pendaftaran dulu ke laman BPTI ya. Tapi kalau yang sudah melaksanakan OSNK dengan ANBK itu masih menggunakan username dan password yang sebelumnya pada saat pelaksanaan OSNK. Kemudian di laman ini ada beberapa bagian yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama ini ada halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini tentunya ada beberapa informasi. Yang pertama ada bagian menu di sebelah sini, di sebelah kiri itu nanti ada beberapa menu yang nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian di bagian tengahnya ini ada pengumuman. Biasanya ketika pelaksanaan tes itu kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan, misalkan kapan token diaktifkan, kemudian daftar tes apa yang bisa dipilih, seperti itu biasanya kita sampaikan di bagian pengumuman. Kemudian di sebelah kanan nanti ada download berkas, itu terkait dengan berkas-berkas pendukung. Contohnya nanti di sini ada prerequisite, ada exam browser, kemudian ada materi-materi dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu bagian-bagian yang ada di halaman dashboard. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru melaksanakan dengan mode ANBK, nanti langkah pertama yang harus Bapak Ibu isi yaitu tesnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk aplikasinya ini masih sama Bapak Ibu, exam browsernya tidak ada perubahan. Kemudian kemudian di sini Bapak Ibu, ini masih sama ya untuk terkait minimum komputer proctor dan komputer klien. Nah, untuk klien di sini kami hanya menyediakan dua saja Bapak Ibu, mohon diingat, yaitu hanya Windows dan Chrome OS atau Chromebook. Nah, Chromebooknya ini juga Chromebook yang memang sudah pernah ikut AN sebelumnya ya, atau UK ya, atau bahasa itu yang sudah terenroll, yang sudah terregistrasi dengan Pusdatin, seperti itu. Kemudian topologinya masih sama Bapak Ibu. Nah, untuk aplikasinya, nah ini Bapak Ibu ya, mohon diingat untuk aplikasi proktornya itu berbeda dengan yang semi daring Bapak Ibu ya. Kalau yang daring tampilannya seperti ini. Ini kemarin juga banyak sekolah-sekolah yang dia semi daring tapi pakai proktor daring gitu ya. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu ya, ini seperti ini tampilannya. Jadi tidak ada pemilihan VHD, nama VHD, dan yang lainnya. Jadi kalau untuk daring hanya seperti ini aja. Jadi ada spesifikasi, kemudian tombol run. Seperti itu. Oke, kemudian tampilannya masih sama. Untuk aplikasinya yang di Protor saya hanya menekankan di sini Bapak Ibu. Di status tes. Nah, ini kan bagian yang penting juga Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu menyimpan sesi dan melakukan release token. Nah, kemarin tuh banyak isu sekolah-sekolah yang
tidak bisa rilis token. Sebenarnya isunya itu hanya ada di sini Bapak Ibu, hanya ada di waktu tes. Nah, waktu tes ini kan dia mengambil dari waktu lokal Bapak Ibu ya. Sorry, maksudnya server lokalnya atau komputer router lokalnya gitu. Nah, biasanya itu sekolah-sekolah yang baru laptopnya diinstal ya, itu zona waktunya itu masih zona waktu yang ngaco Bapak Ibu. Maksudnya itu dia tidak sesuai zonanya. Misalkan contoh, misalkan Bapak Ibu yang ada di timur itu harusnya +9, kemudian Wita itu harusnya +8, dan WIB itu harusnya +7. Nah, ini banyak sebagian sekolah yang memang zona waktunya itu masih default instalasi ya. Itu biasanya itu -8 kalau nggak salah. Nah, itu mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi di sini ya, kalau seumpamanya sudah masuk ke tes, Bapak Ibu belum bisa klik release token, ya, itu diperhatikan di sini Bapak Ibu, auto tesnya. Kadang tidak diperhatikan di sini ya, harusnya misalkan tesnya tanggal 8 gitu ya misalkan ya. Ternyata di sini tanggalnya tanggal 7 atau tanggal 6 gitu. Nah, itu mempengaruhi tombol set dan tombol release token di sini. Itu kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu, kelompok tes. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya terkait kelompok tes ya. Jadi memang fungsi ini untuk Bapak Ibu menyimpan atau mengaktifkan pesertanya agar peserta itu bisa login ya. Bisa login terlebih dahulu saja gitu. Nah, jadi untuk defaultnya di sini ada filter Bapak Ibu ya, ada filter. Jadi selalu default setiap harinya itu akan nonaktif. Jadi Bapak Ibu usahakan pilih nonaktif, kemudian kode tesnya apa. Nah, kode tes ini adalah event ya, event yang sesuai dengan informasi yang ada di web. Kemudian defaultnya kelompoknya pasti satu. Kemudian di bawah sini Bapak Ibu, ini saya potongnya. Itu ada pagination display. Nah, usahakan kalau seumpama Bapak Ibu ada peserta yang di atas 10, karena memang defaultnya kita hanya menampilkan 10 peserta Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal ubah displaynya aja di bagian bawah. Paginationnya diubah menjadi kalau nggak salah itu kita paling banyak 100 ya. Jadi ada 10, 20, 50 sama 100. Nah, secara default 10, tapi kalau seumpamanya Bapak Ibu lebih dari 10 dalam satu sesi, pesertanya diubah saja menjadi 20 atau 25, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu kalau untuk yang daring ya, tidak ada perubahan. Untuk yang semi daring saya berikan ke Mas Handika ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.